Sekarang kita akan lanjut ke develop, membuat websitenya beneran, menggunakan tools-tools yang tadi sudah dijabarkan di setup. Nah, kebetulan sebagai catatan, ini bukan video tutorial lengkap ya, jadi memang ini mau senatural mungkin kalau dikerjain beneran seperti apa, dan memang akan tergantung kembali ke orangnya, timnya, atau developernya, mau urutannya dan konfigurasinya seperti apa. Kalau di sini misalnya saya ingin memilih untuk menggunakan feed duluan untuk meng-setup project React-nya. Nah, di website feed.js.dev ini, kita bisa get started, scroll bawah sedikit, dan di sini ada pilihan mau pakai JavaScript atau TypeScript dengan berbagai macam konfigurasi yang ada. Nah, terus di sini memang ada scaffold your first feed project yang nanti kita bisa milih, misalnya kita mau pakai React. Ini memang ada 3 pilihan, npm, yarn, atau pnpm, dan sebenarnya harusnya tadi emang tidak dibahas di setup sih, itu memerlukan Node.js. Jadi sebenarnya kita harus install dulu Node.js, dan versinya sih terserah kita mau yang mana karena ini tidak terlalu sensitif. Dan otomatis kalau install Node.js biasanya memang sudah termasuk npm juga. Jadi kalau itu sudah di setup, memang di sini kita tidak bahas setupnya seperti apa ya, karena masing-masing sistem operasi beda-beda. Yang penting adalah kalau sudah di setup, kita bisa jalankan script ini di terminal. Oke, kita akan copy, lalu kita akan taruh di terminal sesuai dengan sistem operasi masing-masing. Kita namakan projectnya Codepolitan Katamis. Kita pilih React, kita pilih React TS atau TypeScript. Selesai scaffoldnya, lalu kita tinggal masuk ke foldernya, npm install. Kalau sudah selesai, kita bisa langsung coba npm run dev. Nanti akan dikasih tahu kita bisa langsung jalankan di localhost 3000 atau 3000. Kita langsung buka browser, kita ganti saja ininya localhost 3000. Sip, sudah tersetup dengan baik. Nah, balik lagi ke terminal, kita bisa saja kalau terminal support tab, jadi kita buka tab baru, kita akan init git repo-nya di sini. Karena by default tadi waktu di scaffold memang belum ada repo-nya. Kita cek statusnya, ada beberapa file dan folder, kita cek lagi. Oke, jadi kita commit dulu pertama kali bahwa ini adalah, kita namakan chore, kayak semacam conventional commit ini. Terus ini create app with feed. Oke, jadi aman, kita punya checkpoint pada saat setelah scaffold tadi. Walaupun nanti berikut-berikutnya mungkin untuk commit saya akan nggak tunjukkan lagi, biar fokus aja ke development websitenya. Oke, sekarang kita akan buka projectnya di VS Code. Jadi kita pahami sekilas project feed untuk React ini seperti apa. Di sini ada file feed config TS yang harusnya kita tidak perlu apa-apain lagi. Ada konfigurasi file TS config dan TS config node ini, yang memang ini kebetulan saya pakai extension nested config itu, jadi kelihatannya ada double padahal mah sama aja. Nah, terus ada package JSON, ada namanya, ada versi. Ini kita ubah jadi satu aja. Terus ada script npm run dev, npm run build, dan npm run preview. Oke. Dan ada dependensinya React dan React DOM versi 18, development dependencies terkait TypeScript dan Feed. Oke. Pakai stock ini harusnya kalau udah biasa pakai Node.js dan npm udah ngerti ini log file untuk nge-log dependencies yang ada di sini. Lanjut ke file lainnya. Di sini ada index.html. Oke, kita bisa ganti title-nya menjadi Codepolitan Katamis. Lalu di sini ada git ignore. Ini biasanya udah biasa kalau udah dikonfigurasi dari scaffoldingnya. Lalu di sini ada feed env type definition file yang harusnya juga kita nggak perlu apain, tapi jangan dihapus. Kita juga nggak bakal butuh logo sama favicon. Favicon-nya akan kita tambahin sendiri nanti. CSS juga nggak perlu, karena nanti kita akan pakai Tailwind. Ini akan jadi fokus utama kita ada di sini, tapi kita kosongin dulu. Di sini ada main tsx, jadi root configuration untuk React DOM-nya. Lalu di sini ada app tsx yang by default tadi ada isinya ya, tapi kita nggak perlu, jadi kita hapus saja semuanya ini. Kita ganti jadi kosongan. Return div h1 Codepolitan Katamis. Sekarang kita lihat hasilnya di browser. Di localhost 3000 sekarang jadi cuman begini aja. Memang masih sederhana, kosongan. Tapi kita bisa coba tes untuk di deploy dan kita bisa akses selain di localhost. Oke, jadi kita ke GitHub. Kita bikin repository baru. Kita namakan repository-nya. Kita taruh deskripsinya.
ini public, nggak ada konfigurasi lain, terus kita create repository. Karena kebetulan ini saya pakai akun yang berbeda, makanya saya harus invite saya sendiri sebagai kolaborator agar nanti bisa push git commits-nya ke sini. Oke, ini bisa saya copy, saya buka untuk accept invitation. Biasanya sih ada di invitations. Oke, saya langsung accept. Jadi di sini saya juga bisa langsung copy. Saya tutup ini lagi. Kita balik ke sini. Ini masih kosong. Kita balik ke terminal. Kita tambahkan remote origin-nya. Kita set branch utamanya adalah branch main, lalu kita push. Oke, nanti ini bakal saya sering-sering lakukan, tapi mungkin nggak perlu direkam di videonya. Lalu kita lihat hasilnya. Kita refresh. Ada ya. Sip. Kita sudah ada repository-nya. Sekarang kita mau coba deploy. Kita ke Vercel. Kita langsung new project. Harusnya di git repository-nya ada Codpolitan Katamis. Jadi udah terdeteksi ini adalah project feed. Untuk konfigurasinya kita belum perlukan sekarang. Kita deploy dan kita tunggu sebentar. Harusnya sih nggak lama. Congratulations, sudah selesai ya. Kita lihat ke dashboard. Kita bisa coba buka website yang sudah deploy ke Vercel. Jadi di localhost sama di sini sudah sama. Jadi kita setiap development memang kita cek di localhost sama di deployment-nya udah jalan atau belum. Terus biar lebih enak kita akan sambungkan ke Cloudflare biar bisa diakses dengan domain kita sendiri. Ini kan domainnya .vercel.app ya. Kalau kita sudah punya domain dan kebetulan di Cloudflare sendiri juga bisa beli domain, kita bisa ke konfigurasinya yang kalau kita sudah pasang. Ini mungkin memang tidak terlalu detail ngebahas gimana caranya nyambungin domain di Cloudflare-nya. Cuman kalau sudah tersetup jadi seperti ini, kita akan ada konfigurasi website yang kita punya sudah dipasang di Cloudflare, lalu kita ke bagian DNS. Dan kebetulan sih memang di sini saya udah siapin konfigurasi untuk Codpolitan. Oke. Jadi harusnya kalau kita ke Vercel, lalu kita ke setting untuk nambahkan domain codpolitan.katamis dalam konteks yang saya bikin, bukan katamis.codpolitan, itu bisa langsung nyambung. Kita ke setting. Di sini ada domains. Saya tinggal tambahkan codpolitan.katamis.com. Oke. Kita akan cek dan sudah berhasil. Kita coba buka. Sudah berhasil ya, dan ini bahkan sudah termasuk HTTPS. Memang sih sebelumnya saya sudah sempat setup HTTPS certificate-nya, jadinya ini jadi cepat. Jadi kita nggak perlu yang Vercel app, kita tinggal yang ini aja. Jadi kita fokus pada saat development, localhost 3000 ini kita buka, lihat, dan saat kita push, kita pastikan di deployment dan di domain terkait itu sudah jalan dengan baik. Development awal sudah dimulai, dan kita akan berikutnya mengimplementasikan website ini dengan Tailwind CSS.